Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180, Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya hanya milik Allah lah nama-nama yang paling baik, yang paling indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan bertawassul melalui nama-nama Allah yang al-husna. Lalu Allah mengatakan, wadharul ladzina yulhiduna fi asmaihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Segi pendelanya dalam ayat ini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, memiliki nama-nama yang tentu dalam nama Allah tersebut mengandung sifat. Seperti nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu terkandung di dalamnya sifat rahmat, sifat kasih sayang. Di dalam nama Allah Al-Aziz terkandung di dalamnya sifat Al-Izzah, sifat perkasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki nama ini juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan ila wahidan, 100 kurang 1. Lalu Nabi dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya nama Allah yang 99 ini, dia akan masuk surga. Nah, yang 9 ini bukan pembatasan para jamaah ya. Karena nama Allah tidak terbatas jumlahnya, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud hadis, yang menghitung 99 ini dia akan masuk surga. Dan makna menghitung yakni bukan sekedar menghafalkan nama-nama Allah tersebut, tapi juga maknanya yakni kita beramal dengan nama Allah tersebut. Kalau Allah bernama Ar-Razzaq, yang memiliki banyak rezeki, Allah yang memberi rezeki, maka kita berharap rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan sekedar menghitung Allahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ar-rahman ar-rahim al-aziz al-jabbar, bukan sekedar begitu. Ya. Baik. Di antara nama Allah yang disebutkan di dalam al-hadis dan juga tersebut di dalam Al-Quran adalah Asy-Syafi. Asy-Syafi artinya sang penyembuh. Ini yang akan kita kaji, inilah yang akan kita bahas di antara nama Allah tersebut. Dan Allah bernama Asy-Syafi ini mencakup yakni Asy-Syafi, penyembuh, baik itu syifaul abdan, menyembuhkan badan jasad yang sakit. Demikian pula syifaus sudur, Allah itu menyembuhkan hati. Penyakit hati ada dua kata para ulama, ada penyakit syubhat, penyakit kerancuan-kerancuan, penyimpangan dalam beragama, dan ada penyakit asyahawat, penyakit syahwat, kecenderungan kepada apa yang dicintai oleh nafsu, oleh jiwa, syahwat. Dan Allah mengatakan di dalam surah Syu'ara ya, ayat yang ke-80, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ya. Dan yang menarik para jemaah sekalian, ada sebuah hadis tentang doa menjenguk orang sakit. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, bahwasanya Nabi idza ada maridan yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk orang sakit, maka beliau mengatakan adhibil ba'sa rabban nas, adhibil ba'sa rabban nas, wahai Rabbnya manusia, hilangkanlah al-ba's, hilangkanlah kesulitan, hilangkanlah kemudaratan, termasuk di dalamnya hilangkanlah yakni penyakit. Kemudian kata Nabi, isfi antas syafi. Nah, inilah hadis yang menjadi dasar kita bahwasannya Allah bernama Asy-Syafi. Di antara Asmaul Husna adalah Asy-Syafi. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, sembuhkanlah, sembuhkanlah dia. Antas syafi, karena engkau adalah Asy-Syafi, engkau adalah sang penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Shifaan la yugadiru saqama, sembuhkan dia dengan kesembuhan yang tidak ada bekas, ya, tidak ada bekasnya penyakit tersebut. Ini diantara hadis yang sahih yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bernama Asy-Syafi. Di dalam hadis ini ada faedah, kata para ulama, al-hadits yadullu ala talabis syifa min jami'il amrad. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit. Nah, dan disyariatkan bagi seorang muslim ketika minta kesembuhan mungkin dengan menyebutkan ya Syafi, panggil namanya Allah Asy-Syafi, ya Syafi isfini, wahai sang penyembuh, wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha penyembuh, isfini, sembuhkanlah aku. Demikian diantara doa minta kesembuhan kepada Allah dengan bertawassul dengan Asmaul Husna, diantaranya yaitu Asy-Syafi, karena Allah tadi mengatakan fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan Asmaul Husna, yang bertawassul dengan Asmaul Husna, dan usahakan memanggil nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta, atau apa yang kita minta itu panggil nama Allah di antara nama Al-Husna yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau rezeki ya panggil Ar-Razzaq, ya Razzaq rzuqni. Ya, kalau minta rahmat berarti ya Rahman, ya Rahim irhamni. Demikian. Demikian pula ketika minta kesembuhan panggil ya Syafi. Jangan minta kesembuhan panggilnya ya Razzaq, ya Razzaq isfini. Ini enggak nyambung. Ya. Tapi ya Syafi isfini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan penyakit-penyakit hati selain daripada penyakit badan. Penyakit hati seperti hasad, ya, itu penyakit hati. Termasuk syahwat. Yani kita ini senang kepada sesuatu yang enggak bisa kita tinggalkan. Naudzubillah, banyak diantara ya, mungkin ikhwan yang sudah ngaji kadang-kadang enggak bisa ninggalkan syahwat. Contohnya apa? Misalnya dengar musik, naudzubillah ya. Ada diantara ikhwan sampai pernah bagaimana katanya kita ini sudah ngaji tapi musik susah tinggalkannya. Subhanallah. Ya. Atau mungkin merokok, itu merokok itu syahwat. Banyak yang sudah ngaji masih juga merokok. Maka minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan ambil faedah iman kepada nama Allah Asy-Syafi memiliki buah yang banyak sekali. Memiliki apa namanya? As-samarah, ya, atau asar, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi judulnya sekarang, apa pengaruh seseorang beriman dengan nama Allah Asy-Syafi? Ya. Yang pertama, annallaha ta'ala huwa Asy-Syafi, wala syafi'a illa huwa. Allah Subhanahu wa taala adalah sang penyembuh, Allah yang maha menyembuhkan, dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali Dia, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu bisa mengangkat penyakit kecuali Allah, baik penyakit badan ataupun penyakit kejiwaan, penyakit hati. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-17 Allah Ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurr fala kashifa lahu illa huwa. Ya. Apabila
tidaklah wa im yamsaskallahu bidhur, ya, fala kashifa lahu illa huwa. Tidak ada yang, jika Allah menimpakan kemudaratan, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kemudaratan tersebut illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan, dan termasuk di antaranya penyakit, maka tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ditutup, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fahuwa, maka Dialah Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Inilah pengaruh yang pertama ketika seorang beriman terhadap nama Allah Asy-Syafi, yaitu apa? Meyakini, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala Dialah yang menyembuhkan. Maka kita yakin tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengaruh yang kedua, beriman bahwa Allah adalah Asy-Syafi, maka berkeyakinan tidak ada yang bisa menurunkan penyakit kecuali Allah pula yang akan menurunkan obatnya. Walahu asbab, dan Dia memang memiliki sebab-sebab, namun hakikat yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam hadis, ma anzalallahu da, tidaklah Allah menurunkan penyakit illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah akan menurunkan syifa. Menurunkan apa? Penawar, penyembuhnya. Nah, di antara penyembuh penyakit yang pertama, ya, yakni di antara sebab Allah menyembuhkan penyakit, ya, yang pertama, yang paling utama adalah doa para jemaah. Dan ini yang banyak kita lalaikan. Doa. Betapa banyak Allah berfirman dalam Al-Quran tentang pentingnya doa, perintah doa. Diperintahkan kita untuk senantiasa bergantung hati ini kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengijabah doa orang yang doa ketika dia berdoa. Falyastajibu li, maka penuhi seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Ini surah Al-Baqarah, ini ayat 186, itu diapit oleh ayat tentang puasa. Yang ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan, bulan puasa adalah bulan untuk memperbanyak berdoa, ya. Lalu di antara ajaibnya doa khususnya bagi orang yang sakit, ini tolong diperhatikan bagi yang mereka menjenguk orang sakit, ya. Perhatikan dalam hadis Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya kata Nabi, man ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, man ada maridan lam yahdur ajaluhu, selama belum sekarat. Perhatikan, siapa yang menjenguk orang sakit, yang orang sakitnya itu belum sekarat, faqala, lalu dibacakan, indahu, di sisi orang sakit tersebut, sab'am mirar, 7 kali dibacanya. Ini penting syaratnya, ya. 1, jenguk, lalu dekat orang sakit itu kita ucapkan 7 kali, as'allahal azima rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Apa bacanya? As'allahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, dibaca 7 kali. As'allahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'allahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, dibaca 7 kali, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa afahullahu, kecuali pasti Allah sembuhkan dia min dzalikal marad, dari penyakitnya tersebut. Subhanallah. Bisa jadi orang sembuh penyakitnya gara-gara doa kita para jemaah. Maka jangan lalaikan doa, jangan anggap remeh doa ketika kita menjenguk orang sakit. Makanya kita kadang kalau menjenguk orang sakit itu kadang-kadang lupa dengan doa. Dia ngobrol, ngalor ngidul, ngobrol, gak mendoakan. Bahkan kadang-kadang membuat orang sakit semakin parah sakitnya. Ketika dia lihat sakit, misalnya temannya sakit, wih penyakit ini berat ini,
gawat ini, tangga saya kemarin mati penyakitnya kayak gini, bahaya ini, obatnya nggak ada. Oh, tambah mati itu orang yang sakit tadi para jamaah. Maka jangan lupa doa. Kata Nabi SAW, dibaca 7 kali, dibaca di sisi orang yang sakit sambil kita menjenguk. Apa bacaannya tadi? Dia masih lurus ya, di gerbang yang itu nanti masih lurus. Baik. Kemudian di antara sebab kesembuhan adalah ternyata Al-Quran para jamaah. Subhanallah. Allah mengatakan di surah Al-Isra ya, ayat yang ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Dan kami menurunkan Al-Quran yang dia adalah syifa. Al-Quran adalah penawar. Al-Quran juga menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Dalam surah Al-Isra 82. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ya Yuhannas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa. Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian, kata Allah, mau'idhah yakni Al-Quran, min rabbikum, dari Rabb kalian, wasyifa'u lima fi sudur, dan obat penawar apa yang ada di dalam hati, wahudan, dan menjadi petunjuk dia, warahmah, dan menjadi rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ini dalam surah Yunus ayat 57. Yang dimaksudnya di sini bahwa di antara penyebab kesembuhan ya, yang dengannya kita meminta kepada Allah Asy-Syafi, sang penyembuh, maka di antara sebabnya Allah jadikan Al-Quran ya. Dalam surah Fussilat ayat 44 juga Allah Ta'ala mengatakan, qul huwa lilladzina amanu hudan wasyifa. Katakan bahwa Al-Quran bagi orang yang beriman adalah petunjuk dia, penawar, penyembuh Al-Quran. Dan Nabi SAW apabila beliau menjenguk orang yang sakit ya, menjenguk orang yang sakit, beliau mendoakan orang yang sakit tersebut. Kemudian beliau meruqyahnya dengan Al-Quran, sebagaimana juga Al-Quran ya, ruqyah Al-Quran adalah merupakan jampi-jampi yang manjur untuk dibacakan kepada orang yang sakit, dan itu yang syar'i ya. Bahkan Rasul SAW ketika ada juga sahabat misalnya yang datang kepada Rasulullah minta disembuhkan misalnya, atau minta didoakan, kadang Nabi perintahkan sahabat itu untuk meruqyah dirinya sendiri ya, untuk meruqyah dirinya sendiri. Jadi terkadang Nabi meruqyah orang lain, terkadang Nabi perintahkan sahabat itu meruqyah dirinya sendiri, dan juga Nabi terkadang meruqyah diri beliau sendiri ya. Misalnya di antara Nabi SAW ketika sakit ya, beliau pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya, itu beliau SAW yanfus ya ala nafsihi fi maradihi alladhi qubida fihi. Nabi bacakan dia di tangan, kemudian diusapkan pada saat sakit tersebut. Ini namanya meruqyah sendiri ya. Yang dibacakannya al-mu'awwidzat ya, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Demikian yang dilakukan Nabi SAW. Jadi meruqyah, jadi jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk kesembuhan kita dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, khususnya ayat-ayat ya ruqyah secara khusus, atau memang Al-Quran secara umum dia adalah ruqyah. Di antara sebab kesembuhan adalah al-asl ya, dengan madu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada madu sebagai penyembuh. Nanti kiri dia, terakhir kiri ya. Baik. Di dalam surah An-Nahl ayat 68 Allah Ta'ala mengatakan ya, dan juga ayat 69-nya tentang masalah madu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, yakhruju min butuniha syarabun, keluarlah dari perut lebah itu syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas, yang beraneka ragam warnanya, yang mana keluar dari perut lebah itu adalah syifa
linnasi, penawar, penyembuh bagi manusia. Yang demikian itu kata Allah, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada hal yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Di antaranya lagi sebab kesembuhan adalah habatus sauda para jemaah. Jintan hitam. Ya. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya fil habatis sauda, pada jintan hitam itu terdapat apa? Syifa. Terdapat syifaan, syifanya penyembuh min kulida, dari berbagai macam penyakit, illa sam, kecuali mati. Ya, sam yani al-maut. Kecuali mati, enggak ada obatnya mati. Ya. Makanya tadi Nabi mengatakan siapa yang menjenguk orang sakit selama belum sampai ajalnya, yani maknanya belum mati. Ya, jadi kematian enggak ada obatnya. Demikian pula al-hijamah para jemaah, berbekam. Ya. Kata Nabi asy-syifa fi salasah. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama kata Nabi fi syartati mihjam. Yang pertama pada sayatan bekam. Ya, karena zaman dulu bekam itu disayat dengan pisau. Ya, dengan silet. Sebagian ikhwan kita zaman sekarang juga masih menggunakan sayatan, silet dan semisal. Bisa juga dengan jarum. Ya. Terus yang kedua kata Nabi au syarbati asal. Ya, atau minum madu. Nah, yang ketiga au qayyatin bin nar. Yang ketiga dengan kai, pengobatan besi panas. Lamun kata Nabi wa ana anha, aku melarang, ya. Aku melarang wa ana anha ummati anil kai. Namun aku melarang umatku untuk menggunakan pengobatan dengan kai. Di antara sebab yang lain adalah ma'uz zamzam, air zamzam. Air zamzam sebagaimana disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, ma'uz zamzam lima syuribalah. Air zamzam itu ya tergantung niat yang meminumnya. Kalau niat untuk menyembuhkan penyakit, berdoa dia kepada Allah, Allah akan berikan kesembuhan dengan sebab ya air zamzam itu sebelah kiri maksudnya. Nah, taib. Dan banyak lagi macamnya kesembuhan, namun yang paling utama adalah kita berdoa senantiasa mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan usaha-usaha yang lain yang masyru' atau usaha-usaha lain yang mubah. Demikian, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai, dan sampai jumpa. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkeri langsung ya.